Apa kabar juga buat teman-teman yang mengikuti acara ini di YouTube ya. Selamat datang dan selamat bergabung buat teman-teman REB dan juga tim Xavier Marks yang sudah bergabung ya. Perkenalkan saya Daniel Sunyoto, Presiden Direktur Xavier Marks, dan sekaligus saya akan menjadi host untuk memandu acara ini ya. Nah, mungkin saya bisa dibantu dulu sambil menunggu narasumber kita. Bisa dibantu untuk Anda menginstall dua aplikasi ya. Ada dua aplikasi yang nanti akan dipakai oleh Pak Franky Kurniawan Nugroho. Maaf, ada 3 aplikasi ya. Mungkin Pak Michael juga bisa dituliskan juga di YouTube ya, di YouTube Live supaya teman-teman yang ada di YouTube bisa juga menginstall aplikasi tersebut ya. Jadi nanti ada 3 aplikasi yang akan dipakai. Silakan Anda menginstall, mendownload sekarang supaya nanti pada saat sesi berlangsung Anda bisa langsung memperagakan seperti apa yang Pak Franky lakukan. Ya, semuanya ada di App Store dan juga ada di Play Store. Ya, bisa dibantu teman-teman untuk mendownload 3 aplikasi ini. Betul, InShot-nya itu adalah video dan juga untuk picture editor. Jadi InShot itu bisa multi ya. Ini saya sambil menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang ada di chat. Ya, jadi silahkan untuk Anda menginstall. Pak Michael Hawe sudah diketik? Sudah. Sudah Pak, sudah saya ketikkan di chat dan juga di YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload 3 aplikasi yaitu Snapseed, InShot, dan PicsArt. Ada 3 aplikasi, Snapseed, InShot, dan PicsArt. Ya, jadi bisa dibantu teman-teman sambil menunggu. Pak Franky sudah ada di tempat ini, tapi sambil menunggu nanti ya. Jadi nanti kita bisa langsung praktek. Ya. Oke, tidak memperpanjang waktu, kita akan langsung mulai sesi kita. Ya, jadi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita akan melakukan video editing sendiri dengan menggunakan tools yang powerful, tidak lain dan tidak bukan adalah handphone kita. Ya, jadi ini bisa menggunakan iPhone ataupun menggunakan HP Android. Nah, 3 aplikasi ini adalah yang paling banyak dipakai dan yang paling mudah pemakaiannya. Jadi Anda nanti bisa mulai membiasakan diri menggunakan ketiga aplikasi ini, dan tentunya nanti Pak Franky akan memperagakan bagaimana pemakaiannya. Ada sedikit nanti basic presentation yang akan beliau lakukan, tetapi sesi kita hari ini akan lebih banyak langsung ke praktek. Intinya satu, teman-teman, saya berharap di era PSBB dalam pandemik ini, kita semua tidak berhenti produktif hanya karena harus bekerja dari rumah, karena sebenarnya seorang agent dituntut kemampuannya untuk bisa melakukan pekerjaan tersebut sendiri ya dari rumah saja dengan menggunakan handphone ya. So it's going to be fun, it's going to be easy. Tetap nanti sepanjang sesi Anda kalau mau bertanya silakan melalui fitur chat. Ada Pak Michael Hadiwijaya, ada Pak Fabio, dan Pak Michael Hariputra yang akan membantu saya untuk menampung setiap pertanyaan yang ada, dan Pak Franky akan memulai sesinya. Dan saya akan langsung menyapa narasumber kita, Pak Franky Kurniawan Nugroho. Bisa dibantu dari host untuk meng-highlight, Pak Franky. Selamat siang, Pak Franky Kurniawan Nugroho. Apa kabarnya? Apakah Anda sudah join dengan kita hari ini? Silahkan Pak Frank untuk di-highlight oleh host. Halo, selamat siang semuanya. Suara saya bisa terdengar dengan jelas yang ini? Suaranya terdengar jelas. Dari host bisa tolong dibantu untuk di-highlight. Share screen-nya bisa dimatikan dulu supaya saya bisa perkenalkan Pak Franky. Siapa dia, apa background-nya. Oke. Pak Franky Kurniawan Nugroho, ini adalah Creative Director dari Xavier Marks Indonesia. Beliau adalah tangan dingin yang merancang seluruh brand image, mulai dari logo, fashion merchandise, kemudian team color, mood board, dan konten-konten yang ada di Xavier Marks. Masih cukup muda, beliau adalah juga director dari Elevate Branding, yang saat ini menangani beberapa company-company besar juga untuk merepackage dan membranding brand image mereka secara corporate.
Beliau juga yang sudah bekerja sama dengan saya hampir 10 tahun untuk melakukan berbagai proyek-proyek korporasi untuk branding item, dan hari ini saya perkenalkan beliau untuk membantu Anda-Anda belajar bagaimana melakukan produksi konten, tapi hari ini kita tidak bicara luas secara konten, tapi kita akan bicara dulu faktor visualnya, yaitu yang paling mudah adalah foto. Kenapa konten ini, topik ini menjadi sangat penting? Karena jujur, minggu lalu saya bicara soal video dengan 5 coach kita dari berbagai kota, tetapi saya lihat secara hal yang tersimpel pun secara foto, banyak property agent masih fotonya kurang memenuhi syarat pada saat masuk ke social media sebagai konten. Padahal kesempatan kita untuk mendapatkan engagement customer di social media itu sangat besar, terutama Anda-Anda yang menggunakan paid promote. Sayang sekali kalau hanya karena faktor visual foto yang kurang menarik, pada akhirnya Anda kehilangan engagement, kehilangan leads, dan tidak mendapatkan respon karena iklan Anda hanya di-swipe begitu saja oleh pemirsa, ya kan, oleh netizen, kita bilang kerennya. Dan bagaimana hari ini melalui foto yang seharusnya sangat simpel, Anda bisa mengolah konten Anda menjadi lebih baik dan nyaman untuk dilihat. Tidak memperpanjang waktu lagi, saya persilakan waktu dan tempat buat sahabat saya, my dear brother, Pak Franky Kurniawan Nugroho dari Elevate Branding, Creative Director Xavier Marks Indonesia. Silakan Pak Frank. Halo, selamat siang. Salam kenal semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah join siang hari ini. Thank you very much. Di session kita mau ngomong-ngomong, kita mau belajar tentang editing foto untuk real estate. Jadi memang sepanjang yang saya melihat selama ini cukup banyak yang saya tahu bahwa teman-teman memiliki device yang sudah mumpuni, tetapi belum dimanfaatin secara maksimal, sehingga mungkin kalau beberapa kita lihat berbagai di sosial media maupun di website, kalau kita cari foto properti, ada beberapa yang ada kalanya bisa ditemukan ada foto-foto yang masih terasa kurang, padahal nilai dari rumah atau aset tersebut misalkan sudah miliaran rupiah yang seharusnya membutuhkan penyajian yang lebih representatif lagi. So, hari ini kita akan mulai. Di awal saya akan membagikan beberapa hal yang prinsipal, sehingga ini menjadi dasar yang baik untuk kita di dalam mengolah gambar. Karena apa? Karena di dalam pengolahan gambar kita bisa mengolah apapun yang tujuannya sebenarnya bukan untuk menjadikan gambar itu menjadi alay, berupa suatu yang fantasi, tapi customer kita mengharapkan gambar yang proper. Nah, ini yang akan kita mau bahas terlebih dahulu. Dengan ground ini, dengan basic ini, kemudian kita akan beranjak langsung praktek, dan kemudian setelahnya baru akan ada mungkin sesi tanya-jawab lebih lanjut. Walaupun nanti secara praktek, kalau teman-teman juga mengikuti dengan praktek, kalau mau tanya secara langsung juga kita akan tampung melalui chat juga ya. Oke, saya akan segera mulai. Saya akan screen share desktop saya, dan saya kasih full screen ya. Pak Franky mungkin bisa dibantu karena suaranya agak pelan, jadi kalau memang bisa pakai earphone supaya lebih jelas. Suaranya terdengar agak pelan? Yes, suaranya kurang kencang sih sebenarnya ini, jadi mungkin bisa dibantu supaya bisa lebih loud ya. Thank you. Oke, kalau dengan seperti ini sudah cukup jelas suaranya? Oke, ini suaranya udah lebih baik ya, udah lebih up ya volumenya. Thank you. Oke, jadi pertama yang kita perlu lakukan, kita mesti tahu dulu sebenarnya di dalam melakukan editing foto tujuannya untuk apa, goal lebih kemana, yaitu kita menyajikan foto yang proper. Proper artinya suatu yang pas. Pengertian proper sendiri lebih tepatnya juga sebenarnya kita menyajikan foto yang representatif. Dengan foto itu juga kita melakukan pendekatan secara emosional, kita melakukan engaging, tentu saja kita juga menyentuh sisi-sisi feeling, dan kemudian tujuan akhirnya pasti juga akan membuat orang jadi kepingin untuk beli. Dan kemudian yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan editing foto, prinsip yang utama adalah bahwa foto yang kita mau edit,
raw material kita harus kita persiapkan, dan raw material kita itu harus sudah dalam kondisi yang bagus. Jadi sebenarnya dengan kondisi yang bagus itu kemudian kita harusnya kemudian tahu kita itu mau ngapain sebenarnya. Karena kita di sini bukan mau melakukan operasi plastik terhadap foto kita, tapi kita mau neutralize, kita mau make up, kita mau touch up, sehingga foto tadi memiliki nilai yang lebih. Jadi prinsip dasarnya adalah good raw photo sama dengan better result. Walaupun untuk menghasilkan good raw atau foto awal yang bagus, itu juga prinsip-prinsipnya banyak, dan kita sedikit banyak juga nanti akan ulas. Jadi otomatis kita mesti perhatikan alat yang kita pakai, kemudian resolusi dari foto yang kita settingan kamera yang kita pakai, dan semua ini kita berbicara tentang bagaimana memanfaatkan handphone kita, smartphone kita, gadget kita dengan lebih maksimal. Tujuannya adalah melakukan editing dengan mudah dan cepat. Nah, Pak Frank, berarti kalau saya boleh jeda sebentar. Ya, oke. Berarti sebelum kita masuk ke tahap foto editing, perlu di sebuah highlight ke teman-teman semua, bahwa yang terpenting di awal adalah bagaimana pengambilan foto pertama, karena pada saat pengambilan foto tersebut kalau hasilnya tidak mumpuni atau nggak memenuhi syarat, berarti foto editing pun tidak akan terlalu bisa menolong. Apakah itu yang Pak Frank maksudkan? Betul. Jadi ini mungkin satu catatan buat teman-teman. Nanti ada beberapa hal yang mungkin kita akan lebih sebut talk show ya Pak Frank ya, supaya nanti bisa lebih santai. Nanti Pak Frank sebelum itu akan nanti membahas beberapa kondisi awal, bagaimana raw material Anda harus cukup memenuhi syarat, baru kemudian bisa ditingkatkan lagi edit value-nya dengan foto editing. Silakan, Bro. Oke. Nah, sebelum ke sana kita tahu juga bahwa di dalam foto real estate kita pasti akan memfoto eksterior maupun interior. Dan secara cepat sebenarnya ada beberapa challenge ya. Kalau kita foto eksterior, yang kita perlu perhatikan adalah environment-nya seperti apa, neighborhood-nya seperti apa. Dan di sini saya highlight, di situ ada plant dan cloud. Tumbuhan dan awan ini termasuk dua hal yang menurut saya itu penting banget untuk membuat tampilan eksterior menjadi lebih bagus lagi. Nah, ini nanti akan kita coba bahas lebih lanjut juga. Kemudian kita mesti tahu bahwa rumah atau listing kita itu punya appealing time itu kapan. Bakal secara visual itu akan oke bila kapan. Apakah pagi, apakah sore, karena nuansanya pasti akan beda, dan itu juga pasti kita akan berhubungan dengan sunlight atau cahaya matahari. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah juga arah rumah yang sedang kita foto itu arah kemana, sehingga kita juga nanti akan menghadapi apakah paparan mataharinya akan baik atau justru kita menghadapi kondisi backlight kayak gitu. Nah, di sini selalu saya sarankan bahwa untuk menyediakan raw material foto yang baik, kita mesti perhatikan bahwa sebaiknya kita mengambil foto itu jangan ketika kondisinya panas sangat terik. Karena dengan kondisi panas sangat terik akan terjadi extreme lighting pada foto kita. Ada bagian yang terlalu terang, ada bagian yang terlalu gelap, kayak gitu. Dan kemudian kita ketika berhadapan dengan interior, challenge yang kita hadapi biasanya adalah space. Jadi biasanya kalau apalagi terutama kalau kita foto tentang apartemen yang tidak begitu luas, otomatis sudut pengambilan gambar kita sangat terbatas. Di sini akan sangat perlu juga bahwa kalau terakhir-terakhir teknologi handphone kita itu sudah banyak yang membawa lensa yang dengan sudut lebar, sehingga bisa mengambil sudut yang lebar walaupun di jarak yang sempit. Tetapi kalau tidak dengan itu seperti apa? Nah, itu kita mesti harus banyak cari akal step back seperti apa untuk pengambilan di awalnya. Kemudian kita mesti perhatikan bahwa di dalam pengambilan interior kita biasanya sudah tidak terlalu terbantu dengan cahaya matahari, walaupun kadang-kadang ada juga ruangan-ruangan yang
ada cahaya mataharinya, atau saya tunjukkan di situ adalah mixed light. Di situ mixed light yang terjadi adalah di jendela akan tampak terang, di dalam ruangan belum tentu seterang itu. Dan ketika kita berhadapan dengan indoor lighting sendiri sebenarnya secara fotografi itu sudah dinyatakan sebagai cahaya yang kurang. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Dan bila cahayanya terlalu gelap banget, kurang banget, kamera kita akan memaksa untuk mengambil gambar, dan kemudian paksaan itu yang terjadi adalah teman-teman kalau biasanya melihat foto yang dia itu banyak noise-nya, ada titik-titik tersebut ketika kita foto di ruangan yang terlalu gelap, sementara prosesor dari kamera memang handphone juga belum sebaik itu, sehingga memprosesnya menjadi gambar yang kurang baik. Dan di situ lagi kita juga mengenal adanya HDR, High Definition, yaitu di mana kita bisa mulai memainkan tentang bahwa cahaya luar itu seimbang, cahaya dalam seimbang. Itu di teknologi handphone terkini, itu sebenarnya sudah banyak, nanti teman-teman boleh cek di fitur kamera, biasanya ada fitur HDR, apakah on atau off, itu akan sangat berguna ketika kita menghadapi situasi mixed lighting, antara kita dapat paparan matahari, di mana di dalam ruangan kita juga ada lampu. Nah, ini HDR akan sangat membantu. Kemudian, selain space, saya juga berbicara dengan spice. Jadi di interior itu kita mesti kasih bumbu-bumbu. Ada kalanya ruangan itu kurang menarik karena furniture maupun aksesorisnya itu yang terlebih dahulu kita mesti siapkan. Oke, saya akan secara cepat. Jadi ini ada beberapa contoh-contoh foto yang menurut saya ini bagus. Jadi ini yang tadi saya bahas bahwa untuk foto eksterior itu akan sangat terbantu dengan awan, dengan tanaman, itu sangat penting banget. Dan ini juga salah satu contoh lagi di mana kita bisa mendapatkan awan yang biru seperti ini. Yang saya sering jumpai di foto-foto yang terdapat di internet maupun di sosial media, kadang kita nggak berhasil menangkap awan yang birunya seperti ini. Kenapa itu terjadi? Karena kita melakukan foto, yaitu tadi, ketika cahayanya terlalu terang sekali, misalkan jam 12, jam 1, gitu kan. Nah, kita bisa dapat awan-awan seperti ini ketika cuacanya cukup mendukung, di mana matahari tidak terlalu panas. Dan untuk mendapatkan seperti ini juga, itu ada kalanya kita bisa melakukan atau mencoba fitur HDR di dalam kamera kita. Sehingga birunya langit ini masih bisa kita capai. Kemudian secara interior, ini tadi yang saya bilang, bahwa kita bisa menghadapi situasi mixed light, yaitu cahaya dari jendela, juga ada cahaya dalam ruangan. Seperti ini juga contoh interior. Oke, nah untuk itu sebelum lebih lanjut, kita mesti membicarakan tentang good standard. Standard apa sih yang sebenarnya kita mau capai di dalam editing foto kita? Apa yang mendefinisikan standar yang baik itu? Nah, ada beberapa prinsip yang ini akan menjadi dasar di dalam kita melangkah melakukan editing. Yang ini yang perlu menjadi bekal kita. Prinsip-prinsipnya adalah pertama pasti kita berbicara tentang lighting. Jadi fotografi pada dasarnya adalah menangkap cahaya, sehingga di situ kita juga sering mendengar antara under dan over exposure. Bentar. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa kita mesti memperhatikan timing kapan kita mengambil dan rumahnya kemana nih, kayak gitu. Nah, saya kasih contoh di sini ada 4 gambar. Gambar yang paling kiri itu adalah ketika kita ambil dengan kondisi under exposure, artinya kurang cahaya. Gambar tengah itu adalah gambar yang biasanya kita dapatkan ketika kita melakukan auto di dalam kamera kita. Akan terjadi seperti ini, dan kemudian ketika gambar di kanan itu adalah ketika overexposure. Nah, untuk ini biasanya teman-teman bisa lakukan sebenarnya ketika mengambil foto, ketika kita melakukan fokus, kita kemudian ada satu kotak, kita bisa geser ke atas, geser ke bawah, itu untuk melakukan adjustment, pengaturan terhadap cahayanya. Nah, kemudian gambar yang bawah di sini, itu adalah gambar yang istilahnya kita sudah melakukan tweak dan edit, sehingga dia gimana-gimana lebih baik daripada gambar autonya, tetapi tidak overexposure, tidak underexposure.
Oke. Next, kemudian kita sebenarnya mengenal adalah yang dinamakan POI atau point of interest. Point of interest mestinya kita sebenarnya sebelum kita mengambil gambar, kita sebenarnya udah tahu sebenarnya nilai jual dari rumah ini apa yang menjadi point of interest dari rumah ini. Itu yang mesti kita tonjolkan. Nah, jangan sampai lupa, karena kalau tidak berarti maksud atau nilai jual terbaik dari rumah tersebut tidak tersampaikan. Otomatis di situ kita sebenarnya akan bermain dengan space, bagaimana kita menyediakan ruangan. Dan kemudian kita juga bermain dengan bagaimana kita membuat nilai jual tersebut in the spotlight. Selling point-nya seperti apa, dan kita akan berbicara tentang crop factor juga. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita melihat gambar di kiri, kita melihat ada satu rumah dan di situ mata kita langsung tertuju pada rumah itu. Ini terjadi karena kita memberikan ruangan yang cukup di sekeliling dari rumah tersebut, sehingga fokus yang akan terjadi ada di rumah merah ini tadi. Nah, di gambar yang samping kanan, ini sebenarnya adalah kita mau menyajikan rumah ini, tetapi kita tidak cukup memberikan ruangan di sekitar rumah tersebut. Sehingga otomatis secara point of interest itu akan lebih mudah tersampaikan di gambar yang kiri daripada di gambar yang kanan. Nah, di sini bukan kita berbicara tentang baik dan benar saja, tetapi secara feeling kita kebutuhannya yang mana, mau nampilkan yang mana, keindahannya lebih dari sisi yang mana, kayak gitu. Oke, kemudian ketika kita berbicara tentang point of interest, kita dihadapkan dengan dua foto ini lagi. Nah, foto baik kanan dan kiri itu menurut saya sama baiknya. Tetapi kalau kita berbicara tentang point of interest, foto yang kanan itu sudah secara jelas bahwa point of interest-nya adalah tempat tidurnya. Sementara yang bagian foto yang kiri, itu kita lihat di situ, point of interest-nya agak kabur antara mau menampilkan tempat makan atau ruang tamunya. Nah, lagi-lagi bergantung dengan kita mau menyajikannya, tujuannya untuk apa? Apakah kita mau menyajikan, kalau sebelah kiri ini menyajikan tentang bagaimana ruang makan dan kemudian ruang tamu itu terkoneksi dan memperlihatkan betapa lebarnya, spaciousnya ruangan itu, atau seperti apa? Tetapi kita bisa memainkannya dengan mengatur point of interest-nya. Oke, lebih lanjut, kita juga mengenal adanya point of view. Point of view berarti kita berbicara tentang bagaimana kita melihat, sudut pandang mata kita seperti apa sih, lebih kemana. Nah, point of view ini di dalam pengeditan nanti kita makanya akan mengenal juga tentang perspektif. Bagaimana sudut hilangnya seperti apa, dan kita juga akan melawan distorsinya, dan kita juga sebenarnya di sini kita harus belajar tentang bagaimana menyajikan garis yang lurus tetap lurus. Dan perspektif juga akan membawa kita kepada pengertian-pengertian tentang frog view dan bird eye view. Kapan kita harus pandangannya dari atas, kapan dari bawah. Nah, kita ada contoh seperti ini. Pak Franky, mungkin saya jeda sebentar. Ini ada beberapa masukan. Pertama, mungkin penjelasannya agak sedikit terlalu cepat. Kemudian yang kedua, mungkin teman-teman yang masih awam itu kurang paham juga dengan beberapa istilah planet yang mungkin mereka tidak terlalu paham. Mungkin bisa dibantu Pak Franky memberikan sedikit penjelasan yang simpel aja, yang bisa mudah dimengerti, apa itu distorsi dan sebagainya, karena mungkin nggak semua teman-teman aware dengan itu. Ya, anggaplah kami masih awam semua. Thank you Pak Franky. Oke, jadi memang untuk menjelaskan ini nggak semudah itu, dalam artian kita mesti nanti dengan berbagai contoh ya. Dan kalau kita berbicara tentang POI dan POV itu adalah beberapa hal yang menjadi dasar dan bekal bagi teman-teman yang memang biasa mengambil fotografi. Nah, saya coba lanjutkan dengan point of view dan perspektif.
Jadi teman-teman kalau lihat dua contoh gambar di samping ini, kalau secara struktural dan secara benarnya garis, maka gambar yang kiri itu adalah gambar yang betul dan baik. Tetapi kalau kita berbicara tentang point of interest dan point of view, gambar di sebelah kanan ini menunjukkan sudut di mana mata kita melihat agak ke bawah tentang tempat tidur tersebut. Sehingga walaupun secara struktural dan garis pandang yang secara mata kita enak. Kayak gitu. Nah, ini yang akan membantu kita sebenarnya nanti akan kita lakukan bagaimana kita memilah-milah mana yang sebenarnya harus kita lakukan dan kita pilih apakah sudut yang benar ataukah yang enak daripada pandangan mata kita. Seperti itu. Dan kemudian saya juga kasihin contoh lagi berbicara tentang perspektif kembali. Yang di sebelah kiri itu adalah pengambilan dari sudut bawah. Jadi kameranya agak ke bawah, dia condong ke atas. Jadi agak tilting gitu kan. Agak-agak miring mengambilnya. Dan di bagian kanan ini adalah foto yang sebenarnya sudah saya benarkan secara perspektifnya. Nah, secara bagian kanan enak dipandang, tetapi bagian kiri ini bagaimanapun juga membuat rumah memiliki kesan megah dan kesan yang besar dibandingkan sebelah yang kanan. Jadi teman-teman perlu ingat bahwa kadang-kadang di sini kita bukan mengejar standar yang selalu benar, tetapi kesan apa yang kita mau tunjukkan kepada rumah ini menjadi bahan dasar pertimbangan kita di dalam melakukan editing. Oke. Kemudian salah satu istilah planet lain lagi, ini adalah white balance. Atau kita sering mengenal dengan tonal, juga kehangatan, dan kita berbicara tentang mood. Bagaimana kita menyajikan mood dalam foto yang akan kita edit. Contohnya seperti ini. Oke, di sini kita akan melihat bahwa di foto bagian kanan itu adalah tone-nya atau white balance-nya adalah kesannya hangat sekali. Ini bisa terjadi mungkin karena juga ruangan tersebut memiliki lampu-lampu yang memang warm, hangat, dan kuning. Nah, namun kita pada dasarnya melalui format editing kita bisa melakukan netralisasi. Di bagian tengah itu adalah salah satu contoh white balance atau tonal yang seimbang. Kita lihat di situ ada lampu yang kuning, tetapi environment tetap tidak menjadi kuning dan tetap seimbang. Kemudian di bagian kanan itu adalah tonal atau white balance yang dia itu kesannya adalah dingin. Nah, di sini lagi-lagi kembali kepada tujuan kita. Mau menyajikan foto-foto kita itu lebih ke mana? Biasanya kalau di dalam interior rumah, kita mau tunjukkan kehangatannya, atau kita menunjukkan tentang, kalau misalkan hawa dingin, yang kondisinya lebih putih, white, kayak gitu, itu biasanya menunjukkan lebih ke kenyamanan, ke suasana yang lebih peaceful kayak gitu. Jadi mood ini sangat-sangat berpengaruh dan mood ini kita bisa atur dengan kita nanti mengatur kehangatan dari gambar tersebut melalui editing kita. Seperti itu. Oke, kemudian kita juga nantinya harus mengatur bagaimana sih arah atau prioritas buat orang melihat gambar kita. Mana yang kita atur untuk bagian-bagian tersebut untuk tampil terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Jadi ketika kita kembali ke foto ini tadi, di sini kita sudah jelas bahwa secara general, orang ketika melihat foto ini, direction awalnya pasti akan melihat tempat tidur terlebih dahulu, kemudian baru melihat environmentalnya. Nah, ini juga termasuk hal yang perlu kita perhatikan. Jadi, kenapa direction juga menjadi perhatian di dalam editing kita? Karena bagian yang kita mau tunjukkan lebih dulu, itu adalah bagian yang nantinya kita bisa melakukan editing di mana mungkin kita kasihin suasana lebih terang, yang lainnya lebih gelap, misalkan seperti itu. Sehingga fokusnya bisa kita atur, dan arahnya orang mau lihat dari sini dulu, baru ke sana, itu bisa kita atur juga. Kayak gitu.
Oke, kemudian kita juga berbicara tentang gambar besar dan detail. Jadi pada dasarnya manusia itu bisa melihat dalam gambar besar dan gambar detail dan memiliki kebutuhan akan semuanya itu. Contohnya adalah seperti ini. Jadi ketika kita menyajikan gambar di kanan, kita mendapatkan gambar besar. Ruangannya kelihatan luas, suasananya tergambar, sementara kadang-kadang kita juga memerlukan attention to detail. Kita tampilkan gambar-gambar detail yang bisa membantu orang untuk, oh ini ternyata ada keindahan tersendiri di mejanya yang seperti ini, misalkan seperti itu. Ini juga kita bisa sajikan secara berimbang di dalam post kita. Dan kemudian kita juga nanti berbicara tentang bagaimana kita mengolah gambar kita untuk memiliki dimensi, kapan harus flat, kapan bisa dramatikal. Seperti apa itu contohnya? Karena kalau dengan kata-kata lebih susah, kita kasihin contoh seperti ini. Jadi di bagian kiri itu adalah pencahayaan yang seimbang, semuanya bagus, semuanya terlihat terang. Ini kondisi yang standar. Sementara di bagian tengah, ini bukan foto yang jelek, tetapi ini foto yang sebenarnya secara dia menampilkan ambience yang bagus dan dramatis, dan dia tidak melakukan touch up terlalu berlebihan, dan dia tetap masih memiliki bagian-bagian yang gelap di sisi kanannya, di gambar yang tengah ini. Teman-teman bisa lihat dari pointer saya ya. Kemudian di bagian kanan, ini adalah di mana kita menampilkan semuanya serba terang, yang saya katakan itu flat white, tetapi tetap tidak kehilangan sisi detail yang mau disampaikan. Oke, kemudian atmosfer dan ambience itu juga yang perlu kita perhatikan, dan yang pasti adalah bagaimana kita memberikan cerita kepada gambar kita. Dan ini yang menjadi hal yang saya mau sampaikan lebih lagi adalah kita harus menghasilkan image kita, sehingga image itu nantinya akan membawa audiens kita untuk mengimajinasikan, wah enak sekali ya katanya kalau di sana, kelihatannya kalau duduk makan di situ, suasananya enak banget, bisa bermain dengan keluarga di sana dan di sini. Nah, inilah yang menjadi salah satu goal bagi kita untuk melakukan editing gambar, supaya gambar itu semakin mudah untuk orang melakukan imajinasi. Bayangin kita foto dapur yang bersih, dilawankan dengan foto dapur yang kelihatan kotor dan belum terolah. Otomatis imajinasi yang terjadi setelah itu pasti beda. Nah, inilah yang sebenarnya akan kita mainkan. Jadi, prinsip dasar yang kita juga perlu kembangkan adalah ketahuilah need-nya dari rumah tersebut mau seperti apa, feel yang mau didapatkan seperti apa, perhatikanlah preferensi dari target market kita, dan kemudian perhatikanlah juga tentang taste. Dan semua ini hanya bisa didapat ketika kita punya experience dan kita terus melakukan exercise. Nah, ini yang saya seringkali juga bilang kepada teman-teman, bahwa untuk kita memiliki taste yang baik, sering-seringlah melihat gambar yang bagus. Gambar yang bagus dan ideal, itu biasanya sering kita temukan di gambar-gambar render dari brosur-brosur developer. Nah, dari sanalah kita melihat bahwa, oh, foto-foto yang kita lakukan di listing secondary kita, itu kita mau bawa ke arah-arah lebih ke sana, sehingga lebih proper, lebih baik lagi penyajiannya, sehingga orang-orang bisa melakukan imajinasi lebih kepada gambar tersebut, sehingga keinginan untuk membelinya akhirnya bisa timbul. Oke. Kurang lebih prinsip-prinsip yang saya mau sampaikan seperti itu, kita akan coba langsung untuk bisa berpraktek ria. Nah, untuk itu mungkin dari sini saya mau coba lihat apakah ada mungkin pertanyaan sebelum kita lebih lanjut ya. Ko Daniel, apakah langsung lanjut? Oke, teman-teman, ini karena memang materinya belum masuk di foto editing, ini baru masuk di pengambilan foto. Jadi mungkin pertanyaannya dulu ya bisa diarahkan ke area pengambilan foto, supaya nanti pada saat foto editing kita nggak terganggu atau terkat untuk proses
trialnya. Ya silakan teman-teman kalau ada pertanyaan, karena tadi saya lihat di Oke. grup itu ada beberapa pertanyaan soal HDR dan sebagainya mengenai settingan. Tadi ada pertanyaan dari satu teman, Pak Franky, apakah pada saat Oke. menggunakan kamera smartphone itu HDR-nya sebaiknya di-auto-kan atau always on? Itu adalah pertanyaannya. Mungkin bisa dibantu dijawab ya untuk hasilnya paling maksimal. Sorry, agak putus kok. Halo, Mungkin sorry kok bisa ada putus. ada pertanyaan dari satu teman tadi Iya. mengenai pada saat Pak Franky bicara soal fitur HDR di kamera smartphone, apakah Oke. sebaiknya fitur tersebut di setting auto ataukah di setting on untuk hasil yang terbaik atau tergantung situasi? Menurut Pak Franky bagaimana? Kalau aku selalu tergantung situasi. Jadi tidak semua hal itu ketika diambil secara HDR itu kondisinya akan menjadi baik. Kadang-kadang secara komputerisasi auto itu bisa melakukan pengambilan yang bisa over. Nah, saran saya selalu ambil atau perbanyak raw material. Jadi bila perlu ambillah yang secara HDR, ambil juga yang secara biasa. Karena kadang-kadang kita baru akan lebih kerasa ketika melakukan editing nanti setelahnya. Kan kadang-kadang kita juga nggak melakukan editing secara langsung di tempat, kita foto langsung kita edit. Kadang-kadang kita ambil, kemudian di rumah waktu senggang kita melakukan editing. Jadi supaya kita tidak menyesal dalam artian, aduh tadi kok nggak ambilnya kayak gini, itu biasakan untuk punya beberapa istilahnya jaga-jagalah, ambillah gambar lebih banyak dengan beberapa alternatif, misalkan tadi HDR dan nggak HDR, ambillah semua kayak gitu. Oke, jadi Pak Franky menyarankan pada saat kita melakukan pemotretan properti itu kita mencoba semua fiturnya, karena jangan sampai nanti pada saat sudah selesai kita menyesal karena hasilnya tidak seperti apa yang kita harapkan. Kira-kira begitu ya Pak Franky ya? Ya. Nah, mungkin ini yang bisa dibantu Pak Frank. Ada pertanyaan di sini. Untuk tadi Pak Frank bilang kalau bisa rumah diambil dalam posisi tidak panas terik berarti ya, seperti itu ya. Betul. Nah itu berarti timingnya itu disesuaikan dengan apa? Dengan posisi hadap rumah atau apa Pak Franky? Mungkin bisa dibantu. Oke, pasti terjadi tentang dua hal. Satu tentang hadap rumah dan kedua memang tentang timingnya. Matahari ada di mana. Ketika matahari waktu jam 12 waktu terik-teriknya, itu memang kita mengambil gambar itu sangat susah. Dan kalaupun kita bisa, akhirnya agak maksa. Sehingga biasanya yang terjadi, makanya banyak foto ya dari luar atau foto eksterior itu awannya itu terlihat putih. Kenapa kok putih? Karena cahayanya terlalu berlebihan. Di sini prinsipnya cahaya yang berlebihan akan membawa gambar itu menjadi putih. Putih itu sama dengan hilang detail. Sementara kalau kita kekurangan cahaya, kita akan mendapatkan gambar gelap atau hitam. Hitam dan putih sama-sama kurang detail. Saya sarankan pengambilannya adalah selalu ambil yang seimbang. Dalam artian gelap sedikit nggak apa-apa, tapi paling enggak ada beberapa detail yang nanti kita bisa touch up. Tetapi kalau beberapa detail tadi itu sudah hilang, kalau sudah jadi putih, itu kita mau touch up juga nggak bisa. Kayak gitu. Pak Franky berarti mungkin bisa dikasih satu ilustrasi yang lebih detail nggak? Misalkan contoh rumah menghadap ke timur atau rumah menghadap ke barat. Itu timing tepatnya bagaimana supaya teman-teman ini bisa menerjemahkan dengan baik? Karena kebanyakan agent sukanya ngambil foto siang hari, mereka pikir itu adalah kondisi yang paling terang dan paling ideal. Tapi hari ini kita baru tahu bahwa ternyata mengambil foto pada saat siang terik itu malah tidak disarankan, iya kan? Mungkin bisa dibantu Pak Franky. Oke, berarti prinsipnya adalah kalau rumah itu hadap timur, berarti dia akan terkena cahaya paling terik ketika pagi hari, ketika matahari bersinar, bukan? Nah, ini juga kita mesti perhatikan sekeliling juga, karena hadap timur tetapi dia dalam tanda kutip diselamatkan dengan rumah yang ada di depannya sehingga matahari tidak terkena secara langsung juga sebenarnya menyelamatkan. Jadi sebenarnya ada beberapa kondisi yang bisa berpengaruh satu sama lain. Tetapi ya tadi prinsipnya kalau misalkan tidak ada kondisi yang menyelamatkan atau mengganggu, berarti kita lihat bahwa rumah yang hadap timur kalau difoto pagi hari kemungkinan besar akan terlalu terang.
Demikian juga rumah yang hadap barat, kalau difoto pada waktu sore hari ketika matahari memang sedang terik-teriknya ke arah barat, itu juga bisa jadi kurang baik. Jadi otomatis kita harus mengerti lebih dahulu kondisinya seperti apa. Satu, memang sinar matahari. Kedua, sekeliling dari rumah tersebut seperti apa. Apakah dia ada bagian depannya atau bagian sampingnya ada pohon dan sebagainya, itu menjadi pertimbangan-pertimbangan ketika kita mulai menilai intensitas cahaya mataharinya seperti apa. Pak Seperti Frank itu. mungkin lebih simpel sedikit karena mungkin dari teman-teman secara detail-detailnya mereka juga belum biasa. Ini mungkin Oke. pertanyaannya Michelle Loughlin ini agak sedikit detail. Untuk Oke. pagi hari enaknya antara jam berapa sampai jam berapa dan sore hari antara jam berapa sampai jam berapa yang supaya secara pencahayaan tidak over expose ya kan dan juga tidak terlalu gelap di bagian-bagian yang ada bayang-bayangnya. Silakan Pak. Oke. Paling enggak secara general ambillah waktu antara jam 6 sampai jam 11, jam 2 sampai jam 5, sekitar seperti itu. Kalau kita berbicara secara general timing-nya ya. Maksudnya kalau hadap timur berarti mengambil rumahnya yang Kalau mengambil hadap fotonya. timur, mendingan kita kalau hadap timur, saya sarankan kemungkinan habis makan siang di antara jam 2 ke atas. Oke, jadi kalau hadap timur justru kita mengambilnya after lunch time berarti ya, jam 2 Ya, sampai sore hari. Itu nggak backlight Pak, sorry Pak Fengki pada saat, karena kalau rumah menghadap timur kan berarti matahari dari itu ya. betul kok. Jadi Eh, potensi backlight memang pasti ada. Pasti ada. Jadi gimana-gimana kita mesti tetap perhatikan arahnya. Karena gimana-gimana kalau misalkan gini, ini rumahnya ini hadap timur. Kita mm. ambilnya kan belum tentu harus dari depan langsung, bisa agak miring dan agak miring ke kanan atau ke kiri kan. Dengan seperti itu potensi backlight-nya juga kita bisa atasin. Seperti itu. Oke, oke. Mungkin Atau idealnya bisa amannya juga sebelum apa kok? mungkin sekitar jam 2 lebih sedikit ya, jam 2 jam 3 itu masih Iya, aman ya seharusnya secara pencahayaan ya. betul, betul, betul. Oke, Sehingga kalau nggak rumah, terlalu dari dekat sekali ya kalau ada barat mataharinya. berarti kita ngambilnya jam berapa berarti, Pak Frank? Aku rasa kalau barat kita di pagi-pagi di antara jam 8 sampai jam 10 gitu masih oke mestinya. Barat ada jam 8 sampai jam 10 ya. Mm-mm. Oke, tapi sekali lagi teman-teman, saya rasa ini juga harus melihat situasi sekelilingnya. Lihat Dalam artian, situasi, nggak Anda bisa harus dipatok melihat tadi langsung ya. dasar referensi Pak Franky. Yang penting adalah ada secara pencahayaan dan bayang-bayang tidak sampai terlalu putih dan terlalu hitam. Karena kalau terlalu putih dan terlalu hitam hasil pemotretannya berarti itu Anda kehilangan banyak detail dari properti tersebut. Gitu ya Pak Frank ya. Jadi tetap harus Betul, diukur di lapangan juga ya. betul. Sebenarnya kalau Oke. kita foto ketika matahari cukup terik, sebenarnya bisa nggak apa-apa, asal ketika matahari kan kadang-kadang ada kondisi matahari agak ketutup awan gitu ya. Nah, itu cukup selamat sih. Jadi cuaca juga mempengaruhi hasil pemotretan ya. Tapi yang Betul. pasti memang jam 12 siang ternyata tidak ideal sama sekali ya Pak Frank untuk pemotretan properti ya. Betul, tidak ideal. Selain kita juga kepanasan. Oke. Oke. Thank you. Ini saya rasa kita harus lanjut dengan materi berikutnya karena sekalipun masih ada pertanyaan tapi kami tampung dulu dari host yang co-host tolong bisa dibantu ditampung ya. Sampai Pak Frank tolong bisa dilanjutkan untuk foto editing ya karena waktu kita terbatas ya. Thank you. Ya, dia. Sorry, aku agak cepet-cepet tadi jelasinnya. Saya takut waktunya untuk kita bisa berpraktek agak berkurang. Jadi saya coba cepet-cepet sebenarnya supaya kita berprakteknya lebih banyak. But Nggak apa-apa anyway, Pak. So far so good. oke, saya akan coba hubungkan Zoom dengan handphone supaya bisa langsung melakukan praktek di sana.
Nah, saya rasa mungkin sambil menunggu Pak Franky, teman-teman tadi bisa mendapatkan beberapa referensi tambahan bagaimana Anda bisa mulai belajar juga memotret detail-detail di dalam sebuah ruangan. Karena selama ini faktor detail dari interior itu yang seringkali terabaikan, karena mungkin agen properti seringkali ngambil gampangnya, yang penting kelihatan wide angle, kelihatan luas ruangan dan sebagainya. Kita melupakan bahwa sebenarnya ada beberapa detail foto di beberapa ornamen, tekstur, atau perabotan yang bisa diambil secara dramatis seperti contoh tadi untuk membuat nilai tambah dari properti tersebut. Oke Pak Frank, thank you. Ini sudah keluar gambar dari handphonenya. Silakan Pak. Oke, kita mau coba editing gambar seperti tadi saya bilang bahwa kita mau coba pakai ada 3 aplikasi yang sebenarnya jadi andalan. Jadi andalan karena apa? Karena fiturnya juga mumpuni dan biasanya gratis. Yang mungkin tidak gratis itu sekarang adalah PicsArt. Jadi nanti kita dapat free trial. Tetapi yang tetap gratis itu adalah yang Snapseed dan InShot. Seperti itu. Nah, biasanya saya menggunakan InShot dan PicsArt itu hanya untuk melakukan kombinasi atau menumpuk gambar, karena itu di Snapseed tidak bisa. Tetapi di luar itu, untuk melakukan persiapan editing terhadap gambarnya sendiri, semua bisa dilakukan dengan Snapseed. Setelah itu baru saya mau menambahkan unsur-unsur tambahan di dalam foto, seperti misalkan kalau teman-teman di berbagai properti mau menambahkan tentang keterangan, tentang maksudnya adalah logo dari perusahaan, kemudian foto, dan sebagainya, itu kita bisa padu-padan dengan melakukan di PicsArt maupun InShot. Kita mulai di Snapseed dulu ya. Oke. Snapseed ini adalah aplikasi favorit saya ini, karena sangat mudah dan simple penggunaannya ya Pak Frank ya. Yep. Betul banget, ini mudah dan simple dan fiturnya lengkap sekali. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini banyak banget yang kita bisa lakukan di sini. Ini tadi yang saya bahas, termasuk di kanan itu ada fitur white balance. Juga yang penting nanti adalah perspektif. Sementara untuk editing mengenai tonal, kemudian gelap terangnya kita bisa di sudut kiri atas, di tune image, dan kemudian fitur crop ini juga sangat berguna. Seperti itu. Dan kemudian ada beberapa yang nanti kita juga akan bermain-main, yaitu fitur healing. Itu biasanya untuk menghilangkan sesuatu yang tidak perlu. Seperti itu. Kita akan langsung coba aja, saya akan coba open sebuah image ya. Oke, saya akan coba ambil image yang ini. Jadi di sini cara sebenarnya kelihatan di sini pencahayaannya sudah cukup normal, tetapi kita coba touch up yuk. Kalau kita maksimalkan sebenarnya seperti apa jadinya? Kita ambil ke tools, kita tune image. Teman-teman kalau misalkan di tempatnya masing-masing sambil coba, silahkan juga. Jadi di sini di Snapseed ini kita harus bermain dengan jari kita. Dan enaknya adalah kita bisa bermain dengan satu jari. Jadi saya balik dulu sebentar. Di tools ini tadi di tune image, kita klik tune image dan kemudian di sini sebenarnya kita bisa melakukan jempol kita tekan dan kemudian kita scroll. Kita scroll ke bawah. Nah, ketika kita melakukan scroll, akan ada beberapa fitur yang terjadi di sana. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah fiturnya, dan kemudian intensitasnya itu ada di bagian atas. Teman-teman bisa lihat di situ ada brightness 0. Oke, kita coba ya. Ketika kita mengatur salah satu fiturnya, yaitu brightness, caranya adalah dengan menggeser jempol kita ke kanan dan ke kiri. Nah, di sini brightness-nya saya kurangin ya, kayak gitu jadinya. Dan kemudian ketika saya angkat lebih lanjut, seperti ini. Nah, ingat ketika kita melakukan
penerangan terhadap gambar kadang-kadang ada apa ya? Ada sesuatu yang somehow kerasa off. Jadi misalkan saya angkat nih brightness di angka sekitar 30, ini gambar ini kelihatan terang tetapi kemudian di sini kita mengenal juga yang namanya saturation. Di gambar keluar nggak ya? Pak Frank tadi mungkin agak lost signal ya karena videonya freeze ya tadi ya. Mungkin bisa diulang tadi pada saat gambar ini terang tetapi apa ya tadi kita sempat lost karena freeze, mungkin karena signal. Thank you, Pak. Jadi ini tadi ketika brightness-nya sudah diterangin, tampak terang, cuman ada kadang-kadang kerasa kalau orang Surabaya itu bilang puyeh atau agak pudar warnanya, kayak kurang strong gitu. Nah, biasanya setelah melakukan penambahan brightness, saya kemudian kasihin penambahan di kontras sedikit. Jadi kontrasnya tetap saya angkat, sehingga teman-teman bisa lihat di situ, bagian tangga, pegangan tangga itu kayunya tidak pudar warnanya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu biasanya saya coba di saturation. Saturation ini kita berbicara tentang sebagai warna itu bisa seterang apa. Jadi ketika kita tambahkan, warna merahnya akan semakin jreng, warna kuningnya akan semakin jreng. Kayak gitu. Jadi ini misalkan saya kasihin ekstrimnya ya. Nah, yang akan terjadi ketika saturasinya ekstrim akan terjadi seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat sebenarnya, oh ternyata rumah ini memang catnya bukan putih nih, dia agak krem-krem sedikit. Nah, kelihatannya perlu aku angkat sedikit nih, kelihatannya kremnya. Kayak gitu. Nah, kemudian kita juga sebenarnya punya fitur ambience. Ambience kita coba ya. Bila kita tambahkan seperti itu, bila kita secara ekstrim kurang akan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ketika ambience-nya saya kasihin ekstrim di sebelah kiri atau ekstrimnya kurang, kita akan melihat bahwa bagian tengah di kursi dan kemudian bagian tangga ini terasa gelap, kurang detail. Nah, ambience ini sebenarnya akan membantu kita untuk mengangkat detail-detail yang kadang-kadang secahayaan itu kurang. Nah, kemudian dengan ambience kita akan bisa mengangkatnya, sehingga teman-teman bisa lihat di sini ketika aku mulai angkat ambience-nya, itu detail-detail di kursi, garis-garisnya mulai kelihatan lebih lagi. Seperti ini. Buat teman-teman yang bingung bagaimana cara menambah level dari brightness, contrast, dan ambience, caranya mudah, itu hanya cukup dengan mengusapkan jari Anda, swipe ke kanan ataupun swipe ke kiri, itu aja. Jadi memang tidak ada tombol levelingnya, itu memang Anda bisa men-swipe ke kanan ke kiri di bagian manapun dari layar. Thank you. Seperti itu. Jadi ambience ini kalau teman-teman perhatikan ketika saya tambahin lagi, itu kita bisa melihat ternyata mejanya semakin coklat atau dia punya ada sedikit kemerahan. Nah, di sini kita melatih sense kita kapan kita merasa ini cukup, karena kalau terlalu berlebihan juga sebenarnya gambar itu kualitasnya jadi kurang bagus gitu ya. Lihat kalau misalkan saya ekstrimkan, bagian tangga ini akan terlalu terang tapi kayak aneh gitu. Ingat, kita menyajikan gambar yang proporsional, yang secara preferensi bagus, bukan gambar yang terlalu terlihat editan atau fantasi, karena customer juga pada dasarnya nanti akan berkunjung ke lokasi dan melihat juga kan. Tapi paling enggak fotonya sudah membawa rasa kekaguman tersendiri di situ. Ini ambience-nya akan saya kurangi karena saya merasa kelebihan, ya, jadi pakai secukupnya saja. Dan kemudian di sini teman-teman bisa lihat bahwa kita masih punya highlights, shadow, dan warm. Highlight seperti namanya itu adalah ketika kita berurusan dengan bagian-bagian yang terang atau yang terkena cahaya di dalam foto kita. Sementara shadow itu akan kita berurusan dengan bagian-bagian yang tidak terkena cahaya, bagian-bagian yang adalah bayangan atau gelap. Oke, saya kasih contoh. Kalau misalkan kita swipe ke kanannya itu plus, dia akan mengangkat bagian-bagian yang memang terkena cahaya. Semakin lebih lagi.
Nah, teman-teman Matriks ya. bisa lihat bagian atas ini, paparan matahari. Nah, kalau highlights-nya saya tambahin, jadi bagian cahayanya matahari itu akan semakin melebar. Kerasa nggak bedanya? Jadi gambar akan semakin terang. Tetapi lagi-lagi, lihat dulu secara keseluruhan, apakah memang dengan diterangkannya itu adalah membantu tujuan kita. Apakah lebih bagus nggak? Kayak gitu. Nah, dalam kondisi gambar ini, itu kondisi cahaya sudah cukup seimbang, sehingga oke lah saya kasihin tambahan dikit-dikit. Kemudian kalau kita berbicara dengan shadow, kita lihat di sini kalau kita kurangin, makanya bagian bayangan yang terjadi di anak tangga dan kemudian yang di tempat makan, dia bayangannya akan semakin solid. Jadi kesannya nggak pudar, tetapi memang jadi less detail. Nah, di sini saya biasanya akan lebih suka menyeimbangkan cahayanya sehingga tidak ada yang terlalu terang, tidak ada yang terlalu gelap. Di sini justru sebenarnya kalau dari preferensi saya kurang sedikit supaya warna kayunya terlihat solid. Seperti ini. Kalau misalkan kita tambahin, nah jadi dia kayak warnanya justru malah pudar. Jadi untuk foto ini saya malah justru kurangin sedikit. Oke. Kemudian kita berbicara tentang warm, kehangatan. Jadi misalkan kita kasihin tambahan warm-nya, jadi suasananya akan lebih kuning. Kalau kita kurangin, kita swipe ke kiri, suasananya akan lebih biru. Tentu saja kita nggak akan main yang ekstrim biru atau ekstrim kuning, kita akan menyeimbangkan. Lagi-lagi kita mau mood apa di sini? Oke, ini ruang keluarga itu tempat bercengkrama, saya pengen lebih hangat lagi, saya tambahin sedikit lah, tapi nggak overdo. Paling enggak, cat dari rumah ini yang sejatinya agak krem kekuningan, itu lebih kerasa lagi dan suasananya lebih hangat. Oke, kita akan coba dengan melakukan dengan menekan tombol contreng atau cawang di bawah kanan. Nah, teman-teman kalau lihat di bagian kiri tombol contreng itu ada seperti icon magic wand atau kayak magic gitu. Itu adalah tombol untuk secara cepat kalau kita mau memutuskan bahwa biarlah komputer yang melakukan editing. Satu kali pencet langsung dia akan melakukan beberapa tweak yang tersedia di sini dengan otomatis. Kayak gitu. Nah, kita akan coba kan. Nah, kita untuk melakukan sebelum dan sesudah, kita tekan di gambar tersebut. Ini tadi sebelum, ini sesudah. Tekan di gambar sebelum, ini sesudah. Ini hasilnya, kayak gitu. Oke. Kemudian untuk gambar ini, aku nggak tahu dengan teman-teman, di bagian kiri itu kayak ada tembok tipis banget yang kelihatan di situ. Nah, kadang-kadang hal-hal yang kecil seperti ini kadang-kadang bisa kayak bukan membantu, tapi kayak membuat distorsi dan membuat gambar seakan-akan lebih sempit. Demikian juga yang di sebelah kanan di sini itu ada tembok tersisa sedikit. Nah, disinilah kita memainkan peran tentang tools crop. Nah, di sini kita akan coba untuk menghilangkan tembok kanan dan kiri, karena dengan seperti itu kita akan menghilangkan yang kurang penting, kurang signifikan, dan membuat foto kita jadi terkesan frameless, tidak ada frame-nya, sehingga ruangan terkesan lebih luas lagi. Di sini kita bisa melakukan cropping dengan berbagai bentuk ya. Ada bentuk-bentuk di sini bisa free juga. Saya sarankan kita untuk tahu hasil akhirnya nanti ini gambar kita mau dimasukkan kemana. Kita mau menampilkan seperti apa? Apakah kita mau menampilkan kotak seperti Instagram, atau tetap dalam bentuk originalnya, perbandingan 3:4,
atau 3:3, ada 16:9, itu tergantung dari kebutuhan kita. Nah, ini saya akan coba untuk melakukan crop dengan tetap mempertahankan size originalnya, dan saya akan menghilangkan bagian yang tadi dirasa kurang penting, yaitu tembok-tembok tadi yang mengganggu. Oke, seperti ini. Nah, kita sudah melakukan crop. Jadi caranya adalah tinggal menggeser-geser frame yang ada di gambar tadi. Kita mau melakukan pemotongan sejauh apa. Jadi lagi-lagi sebelum, sesudah. Sebelum, sesudah. Seperti itu. Pak Frank, apakah bisa dibantu untuk menjelaskan ke teman-teman semua untuk format di social media, karena ini kan tujuannya adalah untuk digital marketing. Mereka mungkin juga ada beberapa yang belum paham sizing picture untuk masing-masing social media yang berlaku, yaitu misalkan contoh untuk Instagram, kira-kira itu sizing yang mumpuni seperti apa, dan kemudian untuk Facebook ya, karena ada beberapa yang memang tidak fleksibel. Facebook mungkin lebih fleksibel, tapi Instagram itu mungkin nggak se-fleksibel itu ya sizingnya. Silakan Pak Frank. Oke. Jadi kita ketika di sosial media mengenal beberapa sizing, seperti tadi Pak Daniel jelaskan bahwa kalau di Facebook kita fleksibel ya, tetapi kalau kita bermain di Instagram, kita mengenal adanya post, ada juga story. Nah, di posting Instagram itu sekarang Instagram kan sudah bisa melakukan fleksibilitas sizingnya. Saya akan coba kasih tunjuk yang di sini tadi. Jadi sekarang Instagram untuk post kita bisa melakukan sebenarnya kalau Instagram tetap gambar yang kelihatan paling besar ketika kita melakukan browsing itu adalah ukuran 1:1 menurut saya. Jadi tetap kelihatan paling gede, yaitu square 1:1. Sementara di post juga kita sebenarnya bisa menggunakan ukuran 4:3 atau 5:4. Aman-amannya di 4:3 ya, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, di sini kita juga perlu tahu bahwa foto kita biasanya kalau berupa rumah yang seperti ini, itu secara keluasannya kita akan preferensinya akan lebih enak ketika ditampilkan secara horizontal, sehingga kelihatan wide, kayak gitu. Jadi, untuk post, kita bisa bermain di 1:1, 4:3, maupun 5:4. Jadi, ini yang akan membuat kita di dalam melakukan pemotongan gambar itu sesuai dan tidak terjadi crop dari Instagramnya. Sementara untuk story, semuanya bisa masuk, tetapi untuk bisa full satu gambar itu adalah kita melakukan dengan ukuran 16:9. Tapi vertikal ya. Seperti itu. Jadi, kalau kita postkan gambar yang 1:1 ke story ya tetap bisa masuk. Tetapi kalau kita mau benar-benar isi semuanya, bahwa di story itu kita harus persiapkan gambar kita, foto kita di ukuran perbandingan 16:9. Seperti itu. Pak Frank mungkin bisa dibantu teman-teman, karena itu kan kalau story kan 16:9-nya adalah vertikal ya, itu tombol yang mana yang mereka harus pakai untuk bisa membuat formatnya vertikal. Thank you. Nah itu, ya. Nah ini dia. Jadi ada tombol rotasi yang ada di bawah kiri itu teman-teman ya. Teman-teman bisa dilihat di situ perkiraan terpotongnya itu seperti ini. Jadi sangat view-nya sangat narrow kalau kita memang memaksa bahwa fotonya harus berdiri dan 16:9. Kalau misalkan 4:3 secara vertikal, kita masih cukup punya space kanan kirinya. Kayak gitu. Nah, teman-teman untuk menentukan sizing ini, memang selain dari platform sosial media yang dipergunakan, saya rasa ini juga disesuaikan dengan kebutuhan apa yang mau diekspos dari ruangan tersebut. Jadi, pastikan bahwa memang ada bagian-bagian detail yang menarik dari ruangan tersebut, tidak kemudian menjadi hilang karena kita memilih size yang keliru ya. Gitu ya Pak Frank kira-kira ya?
Halo, sorry, sempat freeze. Pak Frank tadi monitor suara saya? Oke. Ya, barusan Enggak. muncul, Pak. Tadi saya cuma menambahkan sedikit bahwa pada saat kita menentukan sizing yang tepat untuk penggunaan foto di social media, itu selain dari platform social media yang dipergunakan, juga kita menentukannya berdasarkan detail ruangan yang mau diekspos. Jangan sampai nanti ada bagian yang mau diekspos malah terpotong atau hilang karena kita salah memilih size dari ukuran yang ditetapkan. Gitu ya kira-kira Pak Frank ya. Betul. Jadi salah satu contoh aja, kalau misalkan kita lihat di sini, kalau kita mau benar-benar ambil itu secara vertikal, kita di sini misalkan cuma dapatnya adalah meja makannya aja. Padahal di sini secara luasnya, bagian tangga ini adalah bagian yang menurut saya penting sehingga orang bisa membayangkan bahwa oh di ruangan itu nanti bisa belok ke kiri ada tangga ke atas. Itu menjelaskan banyak hal, walaupun kita cuma mendapatkan sebagian dari image tangga ini tadi. Seperti itu. Oke. Lanjut. Oke. Saya ada satu lagi yang menurut saya fitur yang favorit sekali di Snapseed adalah kita bisa melakukan editing secara parsial di dalam gambar kita, yaitu dengan fitur yang kita sebut selektif. Teman-teman lihat di situ ada bullet di kiri, ada namanya selektif. Teman-teman bisa kelihatan di situ? Oke, kita coba pilih ya, selektif. Apa fungsinya selektif ini? Selektif ini adalah ketika kita mau melakukan editing kepada bagian-bagian tertentu yang kita merasa perlu diedit di situ. Kalau secara kebutuhan di foto ini, saya mungkin akan mencoba melakukan editing di bagian sisi kanan atas yang kelihatannya kok cukup gelap di sana ya. Kita bandingkan bagian kiri itu suasananya lebih terang. Saya mau pengen angkat yang bagian kanan aja. Gimana caranya? Setelah tadi kita pilih selection di situ, saya ulang lagi ya. Kita pilih selektif di situ, icon nomor 3 di kiri, selektif. Oke, kita pilih selektif, dan kemudian di situ akan kita dapatkan ada tanda plus biru di bawah, dan ini kita tinggal mau menunjuk yang mana. Oke, saya mau menunjuk ke tempat yang tadi saya mau edit tadi, di pojok kanan atas. Saya tap 1 kali, di situ teman-teman melihat ada B. Ke-update nggak ya gambarnya ya? Oke, ke-update ya. Jadi di situ ada B di situ. Nah, setelah kita taruh itu di situ, sebenarnya kita bisa geser-geser, kita mau taruh di mana B-nya itu tadi. Dan kemudian setelah kita taruh oke sekitar situ, nah teman-teman bisa melihat coverage area yang akan diedit di bagian tersebut dengan cara kita melakukan kayak kita melakukan zoom gambar gitu loh. Kita tempelkan 2 jari, kita seakan-akan melakukan zoom. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kelihatan ya bagian merah itu adalah yang akan teredit. Kalau misalkan terlalu luas, kita perkecil lagi areanya. Apakah cuma segini atau mau lebih lebar lagi? Saya rasa saya mau edit sekitar segini aja cukup deh kira-kira. Oke, berarti di bagian merah itulah yang akan teredit. Nah, oke, kemudian kita juga bisa taruh jempol kita di layar dan kemudian geser-geser ke atas dan ke bawah. Di sini kita punya yang namanya brightness, contrast, saturation, dan structure. Nah, di sini kita akan melakukan editing karena saya mau tadi gambar lebih terang, saya mau pakai brightness dulu. Seperti biasa, caranya adalah dengan menggeser ke kanan. Oke, teman-teman bisa lihat bahwa di bagian kanan sekarang kondisinya sudah lebih terang. Sebelum, sesudah. Tap ya. Tap tahan sebelum,
sesudah. Kerasa bedanya ya? Di situ bahwa bagian yang saya mau edit adalah spesifik di bagian tadi saja. Saya ulangi lagi, ini bagian yang saya teredit tadi, yang ada warna merahnya. Kalau saya ingin lebih lebar lagi, saya bisa perlebar lagi, saya bisa kecil lagi juga. Kira-kira saya mau segini, kira-kira. Oke. Brightness-nya saya tambahin, ini sebelum ya, gelap, bagian situ. Sekarang sudah lebih terang. Kemudian saya mau coba tambahin kontras sedikit, saturasinya, oke, saya nggak terlalu ini, saya kurangin sedikit malahan supaya kelihatan lebih putih. Oke, structure ini lebih gimana kita mau membuat garis-garis, detail-detail itu terangkat di foto kita. Saya tambahin di situ, teman-teman bisa lihat garis-garis di plafon itu semakin tampak nyata. Ini paling maksimal ya, semakin tampak nyata. Saya nggak terlalu pingin itu terlalu overdo, lagi-lagi saya tambahin sedikit aja supaya garis-garis dari ornamental di plafon itu bisa lebih terangkat. Oke, saya akan coba oke. Lagi-lagi ini ada gambar sebelum, ini gambar sesudah. Sebelum, sesudah. Jadi bagian atas plafon di atas tempat makan, dia sudah diterangkan secara spesifik di situ tanpa mengganggu atau mengubah pencahayaan di tempat lain. Oke. Ini fitur yang sangat membantu sekali untuk membuat kita bisa melakukan editing ke tempat-tempat yang kita mau. Oke. Sampai sini mungkin ada mau pertanyaan atau pembahasan sebelum lebih lanjut mungkin? Oke, ini ada pertanyaan dari Bunia. Itu tadi pakai tool apa untuk yang bisa keluar huruf B? Saya bantu jawab. Bunia itu ada fitur yang namanya selection di dalam Snapseed tadi. Nah, fitur selection yang ada seperti bulatan hitam itu ya dengan titik di tengahnya itu bisa dipakai untuk melakukan editing. Tidak harus seluruh gambar, tapi di area tertentu dalam radius tertentu yang bisa diatur white range-nya atau luasan areanya. Thank you. Pak Frank, sepertinya Anda harus mulai masuk ke aplikasi yang lain karena waktunya hanya tinggal 10-15 menit ya. Wah, luar biasa. Kalau boleh satu lagi untuk yang perspektif ya, karena ini penting silakan, sih. Silakan. Oke, saya akan secara cepat, saya akan open image, saya akan mencoba cari gambar yang perspektifnya mungkin kurang. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kalau teman-teman, sorry gambarnya belum terupdate. Oke, jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini gambar yang perspektifnya agak kacau ya. Jadi mungkin nggak sengaja juga ngambilnya, jadi dia agak miring. Jadi pada dasarnya ketika kita melakukan pembenahan kepada perspektif, kita akan ketus lagi, kita ke perspektif di sini. Dan di sini kita punya ada 4 hal. Satu di bagian kiri itu tilt, kedua rotate, ketiga scale, dan keempat yang free. Jadi kita bisa tarik-tarik sudut-sudutnya semau kita. Tapi biasanya untuk itu saya awali dengan rotate. Saya rotate itu untuk mengejar garis horizontalnya kita luruskan dulu. Oke, kita coba ya. Caranya sama, tinggal digeser dulu. Lihat garis-garis ini adalah pedoman kita melakukan pelurusan. Saya akan meluruskan di bagian gorden di bagian depan sana. Ini saya luruskan dulu. Oke, kemudian di sini aku melihat karena ini adalah perspektif yang 4 arah, akan sangat masuk akal ketika kita menggunakan yang free. Karena kalau kita tilt seperti ini, saya akan coba kasih contoh dulu. Tilt itu hanya lebih ke hadapnya ke kanan atau ke kiri. Dan menariknya adalah ketika teman-teman bisa melihat di situ, ketika saya menggerakkan di situ, itu ada bagian hitam-hitam di ujung-ujungnya, itu nanti akan secara otomatis AI-nya akan mengisi gambar tersebut. Kita lakukan contoh ya. Ini ada bagian kosong-kosong itu akan secara otomatis diisi oleh meluruskan garis-garis yang ada di pilar-pilar dari foto ini.
Saya melakukan dengan yang free. Di sini saya akan coba tarik garis yang di kanan bawah. Saya akan luruskan garis-garis di sini. Oke, kemudian yang di kanan kiri saya tarik juga supaya lebih lurus kondisinya. Kita lihat. Yang atas juga saya betulin. Jadi di sini prinsipnya adalah tidak semua harus kita luruskan, karena kalau semua kita luruskan belum tentu gambar itu bisa jadi baik, kadang-kadang bisa jadi aneh. Ada beberapa patokan garis lurus yang sudah didapatkan di gambar tersebut, itu ada 1 atau 2 patokan yang sudah lurus, itu sudah cukup sebenarnya, karena kita bermain dengan rasa di sini. Oke. Jadi teman-teman mungkin saya bisa menambahkan sedikit, Pak Franky bilang ini memang fitur ini penting. Jadi ini terutama membantu teman-teman kalau pada saat mengambil foto itu kadang-kadang fotonya nggak simetris ya. Jadi mencang-mencong, sudut pengambilannya juga mirang-miring, sehingga pada saat dilihat di postingannya itu kayak kurang bagus karena tidak tegak lurus dengan sudut yang sesungguhnya. Nah, ini fitur perspektif ini bisa membantu Anda untuk sedikit memanipulasi gambar, paling tidak supaya dengan garis panduan kotak-kotak horizontal dan vertikal itu bisa menyesuaikan dengan garis ruangan. Jadi penting sekali punya foto itu yang secara garis ruangan itu betul-betul bisa simetris ya. Jadi enggak kesannya sepertinya doyong ke kanan atau doyong ke kiri ya. Thank you. Salah satu tips supaya gambar kita waktu foto itu tidak perlu dibetulin, itu adalah cara pengambilannya. Foto handphone harus tegak seperti ini. Jadi jangan miring-miring gini atau apalagi miring-miring gini. Jadi harus benar-benar lurus, kita arahkan sesuai, kita naik turunkan. Bukan dimiring-miringkan, tapi kita lurus dan naik turun. Itu akan membuat gambar less distortion, sehingga kita melakukan pembenahan terhadap perspektif ini tidak perlu semasif itu. Oke, kita coba oke. Di sini teman-teman bisa lihat sebelum tadi seperti ini, sesudah seperti ini. Tentu ketika perspektifnya sudah dibetulin, gambarnya lebih proper dan lebih enak dipandang. Oke, saya akan lanjut ke aplikasi satunya. Saya akan, oke, sebentar. Ketika kita buka InShot, kita akan temukan interface seperti ini. Kita langsung pilih di situ ada video, foto, dan collage. Collage sama saja dengan fitur Instagram di mana kita bisa menata beberapa foto dari satu. Dan di sini kita akan coba ke foto langsung. Saya akan coba pilih satu gambar di sini. Salah satunya adalah ini. Dan fitur yang saya pakai di InShot ini sebenarnya adalah untuk melakukan penambahan terhadap gambar tersebut. Istilahnya saya tumpukin lagi dengan elemen lainnya. Di sini kita bisa bermain di stiker. Teman-teman lihat di samping kanan, di setelah huruf T itu ada stiker. Oke, kita klik di situ, stiker, kemudian muncul di seperti ini, dan kita akan pilih di bagian kiri bawah itu ada gambar tas belanja dan kemudian ada gambar foto. Nah, kita coba ke yang foto. Nah, ini akan dikasihin tawaran mau ambil dari mana. Saya ambil dari kamera roll atau kalau misalkan di sini dari album foto. Saya akan coba. Nah, untuk bisa mendapatkan seperti ini, gambar atau foto selanjutnya yang mau ditempelin di sini, itu pastikan dia memiliki extension JPG. Enggak, kalau kita dengan extension itu, kita bisa mendapatkan gambar ini, dia memiliki bagian tengah yang transparan, sehingga ini gambar yang kita mau tempelin itu bisa muncul di sana. Dan satu syaratnya adalah file PNG yang kita siapkan, atau ini biasanya kita bisa minta di kantor-kantor kita, di properti, itu jangan sampai kurang dari 500 kilobyte. Itu tripsnya. Jadi ketika seperti ini, kita coba aja tarik di situ, kita besarin. Wait. Kita kurang lebih akan membuat postingan tentang listing kita. Nah, dengan seperti ini,
jadilah posting listing kita dari foto yang sudah kita edit tadi di sheet, kita siapkan, kemudian kita tambahin dengan berbagai keterangan di situ, kita oke, dan kemudian kalau kita mau menambahkan tulisan, tinggal pencet teks di situ di bagian paling kanan. Misalkan dia harus menghubungi Frankie Anugroho dengan nomor telepon, misalkan 081 23 2345678910, misalkan. Oke, seperti itu. Saya tambahkan dan saya kasih di pojok kanan bawah, misalkan seperti ini. Jadi dengan menggunakan handphone, Anda bisa menggunakan untuk masang template di foto properti. Ya, jadi dengan cara begini hanya dalam waktu beberapa saat sudah bisa langsung jadi postingan yang cukup proper. Oke. Oh ya, satu lagi kok. Tadi ketika kita bermain di Snapseed, ketika kita sudah melakukan editing, yang kita lakukan adalah menekan export. Dan kemudian akan muncul seperti ini, ada pilihan di situ, jadi kita kerucutkan pada pilihan save dan save a copy. Jadi kalau kita pilih save, berarti editan kita ini akan menumpuk file lama kita, sementara save a copy akan membuat file ganda, jadi yang original masih ada, yang baru masih ada. Saya selalu menyarankan save a copy saja, sehingga file originalnya tetap ada, sehingga kalau kita mau melakukan si editing lain, kita masih punya file mentah yang versi awal. Kayak gitu. Oke? Daniel mungkin? Oke, mungkin bisa kembali ke InShot tadi ya, Pak Frank ya. Oke. Supaya, nah, jadi teman-teman bisa lihat itu dari Pak Franky sudah bisa meletakkan template. Kita menyebut frame-nya itu ya, frame itu yang ada tulisan disewakan dengan ada logo corporate dan sebagainya, itu sebenarnya dari tiap-tiap kantor bisa menyediakan file PNG. Tadi Pak Frank bilang kenapa harus file PNG, supaya bagian tengahnya itu bisa transparent, ya kan? Karena kalau filenya dalam bentuk JPEG, berarti bagian tengahnya putih, itu nggak bisa diisi gambar. Ya, jadi ini filenya, template-nya, contoh di Xavier Marks, kami sudah punya di setiap kantor tuh adalah template yang berupa PNG, sehingga marketing dengan menggunakan itu mereka bisa langsung memasang template di fotonya, ya kan? Kita punya template disewakan, dijual, open house, dan sebagainya. Marketing bisa langsung pasang sendiri, dikasih nomor telepon dan namanya atau identitas akun sosial medianya, supaya ini di-save bisa langsung diposting ke sosial media. Kira-kira itu ya Pak Frank ya? Ya, oke. Ada iklan lewatnya ini ya. Ya, ini karena gratisan ya, jadi dia ketika mau save, untuk iklan. Jadi ini worth it sih sebenarnya untuk kita beli ya, Daniel ya. Kita bisa beli yang memang kita perlukan. Tadi premiumnya berapa nih Pak Frank harganya ya, supaya nggak terganggu advertise-nya? Wah, ini dia. Sebentar. Premiumnya kalau di App Store. Nggak apa deh Pak Frank, nanti kita infokan lagi kalau memang kesulitan. Kita langsung, karena waktunya terbatas. Iya. Tadi untuk InShot udah itu ya Pak Frank ya? Ada fitur lainnya mungkin dari InShot? Sebenarnya fitur-fitur yang lain yang sebenarnya kita dapetin di Snapseed itu ada beberapa juga yang ada di situ, sehingga nggak perlu saya. Jadi kalau InShot ada beberapa fitur yang basic-basic itu juga yang tadi kita lakukan di Snapseed juga sebenarnya ada di InShot juga. Tetapi ada beberapa yang gimana-gimana nggak ada juga di InShot. Jadi kedua aplikasi ini saling melengkapi. Gitu. Oke. Mungkin kita mau reviewing question mungkin kok? Pak Frank, apa nggak lanjut dulu ke aplikasi yang berikutnya untuk PixArt atau mau langsung tanya jawab? PixArt, oke. PixArt sebenarnya kurang lebih fitur yang dimau itu adalah seperti yang ada di InShot.
Jadi di PixArt seperti ini, kita pertama kali ketika buka, jadi ini PixArt maupun Oke, ini Pak Frank lagi InShot nge-freeze ini lagi ya. pilihan sih, menggunakan yang mana. Oke, Pak Frank tadi mungkin yang tadi belum dijelaskan adalah soal collage ya. Apakah collage itu di InShot ada fiturnya? Kemudian karena di PixArt juga sudah ada, menurut Pak Frank lebih nyaman menggunakan InShot ataupun PixArt. Kemudian tadi kan kita bicara yang template. Kadang-kadang kita hanya perlu meletakkan logo saja sudah cukup sebenarnya ya kan, misalkan ya kan. Nah itu sebaiknya emang nyaman pakai yang mana Pak Frank? Kalau aku pribadi, aku nyaman dengan PixArt sebenarnya. Karena sebenarnya fiturnya lebih banyak dan lebih lengkap. Tetapi kalau kita berbicara soal simplisitas dari penggunaannya, lebih mudah dan lebih simpel yang InShot. Oke, jadi InShot itu sebenarnya paling simpel ya pemakaiannya untuk pasang logo, pasang template dan sebagainya ya Pak Frank ya? Betul, betul. Oke, oke. Ini ada yang monthly ya, ini untuk PixArt yang monthly ya? Jadi kalau PixArt sekarang sudah seperti ini ya. Jadi dia nggak ada yang... Berbayarnya adalah 300.000 per tahun. Ya, itu saya lihat ya. Ini untuk iOS, untuk Apple ya. Tadi kita sempat cek yang di Android lebih murah ya ternyata harganya ya, Ko ya. Yaitu Apple untuk orang kaya. Untuk yang rakyat miskin, kita pakai yang Android saja. Ya, kalau free, better kita pakai InShot aja. Pakai InShot ya. Oke. Oke teman-teman, ini memang adalah aplikasi-aplikasi yang paling simple ya dari foto editing. Tentunya foto editing ini pasti ada banyak sekali aplikasi yang sangat, fitur-fitur yang lebih advance lagi. Tapi memang kami kalau menjelaskan sekarang itu pasti nggak akan selesai. At least yang saya pikirkan adalah mumpung Anda dari rumah saja, Anda bisa mulai berlatih untuk testing menggunakan foto-foto properti yang sudah Anda ambil, supaya gambar-gambar tersebut bisa menjadi lebih menarik sebelum diposting. Ingatlah bahwa postingan kita itu adalah one last shot sebelum orang lain melihat. Jadi alangkah baiknya sebelum foto-foto tersebut ditayangkan dalam bentuk konten postingan baik di Facebook maupun di Instagram, Anda bisa melakukan editing supaya tampilannya lebih baik dan lebih appetite, lebih mengundang selera daripada foto apa adanya. Saya akan buka langsung pertanyaan yang secara live. Silakan Anda mengacungkan tangan secara digital, ada fitur raise hand ya di Zoom Anda. Buat teman-teman yang di YouTube streaming, silakan Anda bertanya melalui fitur live chat ya, karena ada Pak Fabio yang memonitor pertanyaan di sana. Silakan kalau ada yang mau bertanya, ada yang raise hand, mungkin saya akan coba lihat. Belum ada yang raise hand. Ini Atau tadi kalau ada Anda yang tanya ada juga yang nih, raise hand. Oke, silakan Pak Frank. Jadi ada yang tanya, ini apa healingnya tadi belum sempat kebahas. Oh ya, fitur healing ini saya coba teruskan di sini. Fitur healing itu untuk menghilangkan sesuatu yang bisa mengganggu ya. Contohnya di sini kalau di gambar ini misalkan di meja itu ada kayak kita nggak tahu apa tapi cukup mengganggu di situ. Atau kalau misalkan kita lihat di sini jamnya cukup mengganggu karena terdistorsi sedemikian rupa. Nah kita bisa menggunakan fitur healing. Kita ke tools, kita ke fitur healing, yang di bagian tengah-tengah di bawahnya perspektif. Oke, di bawahnya perspektif kita tekan. Dan cara penggunaannya adalah kita zoom gambar. Di situ teman-teman bisa melihat ada semacam lingkaran di situ, itu adalah sebenarnya ukuran dari bagian seleksi yang akan kita hilangkan. Contohnya seperti ini. Nah, saya kira sudah pas di situ, kemudian saya akan tekan di bagian yang saya mau hilangkan tadi. Oke, that's it. Itu udah hilang. Nah, teman-teman bisa melihat di sini kadang-kadang kalau tidak sempurna, ada bagian kotor di situ. Coba sebelumnya ya. Nah, ini tuh, ada bagian kotor kalau itu tidak sempurna ya. Kalau kita kurang tepat di dalam melakukan seleksi gambar. Jadi, saran saya, apa yang kita mau hilangkan ini, kita harus seleksi semuanya. Termasuk bayangan dari objek tersebut. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi dia langsung hilang
Demikian juga misalkan kita berlakukan di jam ini, kita akan melakukan seleksi. Oke, saya rasa cukup segitu. Dan kalau misalkan masih kurang bersih, kita bisa bersihkan sedikit-sedikit lagi. Seperti itu. Sebenarnya akan semakin rapi bila kita melakukan seleksinya lebih baik lagi. Ya, seperti ini. Jadi ini adalah fitur healing. Biasanya kalau untuk muka, untuk menghilangkan jerawat ini. Oke, itu tadi fitur healing. Ini tadi ada yang tanya, file templates-nya namanya apa? PNG ya. Saya ketikkan. Oke. Gimana kalau foto interior dengan cara pintu dan jendela ditutup, tapi lampu dinyalakan semua, mungkin hasilnya tidak blur dan lebih mewah? Ya, bisa jadi. Tergantung juga pencahayaan di dalam itu lampunya seberapa cukupnya. Nah, saya sarankan, kalau misalkan teman-teman lebih into foto lagi, untuk mengambil gambar-gambar yang di indoor seperti itu, akan lebih bagus lagi kalau handphone kita taruh di tripod dengan handphone holder, sehingga dia mengurangi blur karena blur terjadi ketika tangan kita goyang, karena handphone pada waktu itu sedang dalam posisi merekam cahaya yang kurang, jadi otomatis waktu menyerap cahayanya jadi lebih lama, disitulah terjadi potensi blur. Dan ketika kita taruh handphone kita di tripod dengan handphone holder, maka blur tidak akan terjadi. Tuh. Aduh, ada yang tertinggal. Pak Afud Eko. Oke, ini tadi Tan ada bilang begini. Ini tentang isu bagaimana kalau foto yang sudah kita edit itu dicolong tanpa izin. Nah, salah satu caranya adalah supaya foto kita tidak dicuri, memang kita bisa dengan melakukan penambahan teks yang susah untuk dihilangkan. Jadi kalau tadi teman-teman lihat fitur healing itu hanya bisa dilakukan ketika kalau objek-objek yang kompleks itu akan sangat sulit menghilangkannya. Jadi saran saya, kita pastikan kita punya watermark secara khusus untuk gambar-gambar kita kalau memang kita takut bahwa gambar itu akan dicuri orang. Kalau di Snapseed ya tinggal tambahkan teks aja. Tapi lagi-lagi kalau misalkan kita punya logo secara khusus, kita juga bisa pasangkan juga melalui InShot tadi. Jadi kita bisa melakukan, misalkan ini saya tulis nama saya, saya kasihin agak besar di tengah-tengah supaya gitu, teman supaya nggak mengganggu. Saya harus atur opacity-nya atau tebal tipisnya supaya kelihatan seamless aja, nggak terlalu mengganggu, tapi gambar masih bisa berfungsi dengan baik. Dengan kita melakukan seperti ini, proses menghilangkan watermark ini sangat susah.
itu perlu editing yang niat banget. Seperti itu. Wah, YouTube-nya sempat ketutup nih. Oke, saya jawab Bunia, betul. Snapshot dan InShot. Untuk watermark, paling enggak berapa persen supaya tidak mengganggu. Sebentar, saya tadi pakai berapa persen ya. Ini bergantung juga sih sebenarnya, karena kalau gambar-gambar kita, banyak kan ada yang gambar kita cukup terang, kadang-kadang kita mesti atur lagi. Jadi sebenarnya nggak ada format baku, teman memang ada baiknya kalau kita punya standar juga supaya nggak belang-belang gitu ya. Ada yang tebal, ada yang tipis gitu ya. Oke, bentar. Oh ya, teman-teman, kalau misalkan melakukan editing dan terjadi kekeliruan, di situ di pojok kanan atas ada gambar panah ke kiri, itu kita bisa lakukan, jadi kita bisa melakukan undo. Atau pilihan revert itu kembali ke posisi awal sebelum melakukan editing. Kalau di sini juga ada view edit, itu akan menunjukkan history dari apa yang kita lakukan. Jadi misalkan teksnya ini ada beberapa histori yang ada di situ, kita bisa kembali ke step mana aja. Oke, ini Bu Angganita ada tanya, setelah pakai Snapseed dan InShot, saya save fotonya ke galeri, tapi masuknya di Snapseed dan InShot. Ya Bu, kalau misalkan di beberapa aplikasi tertentu, atau misalkan yang di Android, walaupun masuk ke galeri, biasanya dia membuat folder sendiri atas nama InShot maupun Snapseed sendiri. Jadi mungkin kadang-kadang bisa berbeda-beda di beberapa handphone. Kalau di iOS, dia langsung ke galeri awal yang ada di depan. Kayak gitu. Oke. Mungkin sedikit tambahan, ini mungkin untuk teman-teman Save Your Marks. Jadi watermark semacam itu di dalam foto-foto itu tidak boleh dipasang ya kalau mungkin upload ke database aplikasi kita. Jadi setiap foto-foto yang masuk ke aplikasi Xmark Apps yang ada di iPhone maupun di Android, itu fotonya harus bersih dari watermark karena nanti dari sistem kita akan langsung auto watermark dengan logo Xavier Marks. Jadi Anda tidak perlu meletakkan watermark di foto-foto tersebut karena secara sistem aplikasi kita di Android maupun di iPhone itu sudah langsung ada auto watermark. Thank you. Ada pertanyaan dari Pak Andri Joko, mau raise hand Pak Renggi. Oh ya, yang apa nih pertanyaannya? Oke, saya unmute Pak Andri Joko. Silakan. Silakan Pak Andri Joko. Ya Pak Andri. Sore. Iya, maaf salah pencet. Oh, oke, thank you. Tadi ada pertanyaan Pak Afu Eko, ada pertanyaan di YouTube yang belum terjawab. Sorry, ini dari host, apakah ada yang tahu pertanyaannya? Pak Afu Eko. Di Telegram saya, sebentar. Oke, ini ada pertanyaan dari YouTube ya. Ya. Yang pertama adalah bagaimana mengantisipasi backlight? Ya, itu yang pertama dari Bu Agnes Lili, kedua dari Bapak atau Ibu Dori Suparjo. Untuk pengambilan foto outdoor, ini sudah dijawab tadi.
Kemudian untuk adventure experience ini, berapa ukuran, nah ini pertanyaan bagus Pak Franky. Berapa ukuran pixel untuk posting di IG ataupun di sosial media? Ya, karena kebanyakan teman-teman kadang-kadang menghemat memori, kemudian fotonya dibuat size-nya filenya sekecil mungkin, pada akhirnya fotonya menjadi pecah pada saat diupload ke IG atau Facebook. Bisa tolong dijawab nih Pak Frank? Oke. Saya jawab dengan dasar bahwa device sekarang ini yang kita pegang, which is gadget atau handphone kita, itu biasanya memiliki ukuran tampilan resolusi layar mereka itu paling mentok di sekitar ukuran 4K. Jadi otomatis untuk kita bisa menyediakan file yang proper, paling enggak kalau misalkan nggak mau sebesar itu, pilih yang tengah-tengah aja, yang antara resolusinya itu, ukuran resolusinya adalah sekitar yang kalau secara bahasa TV itu kita katakan itu resolusi HD. Dalam artian panjang maupun lebarnya itu yang paling pendeknya atur aja di 1080. Itu cukup aman untuk semua media. Pixel ya, ukuran pixel ya. Tetapi bila mana kalau kita ambil foto dari handphone kita yang sudah 13 megapiksel secara ukuran kameranya, sebenarnya itu sudah sangat-sangat aman. Yang bisa membuat tidak aman adalah bila kita melakukan cropping terlalu ekstrim terhadap gambar kita. Contohnya saja misalkan gambar ini, terus kita kemudian melakukan cropping yang cukup ekstrim, misalkan kita croppingnya untuk segini aja. Otomatis dia adalah 1/4 bagian dari gambar, dan kemudian gambar yang kecil ini nantinya kita akan postingkan dengan ukuran yang besar, tentu saja ini akan sangat berbahaya dan potensi pecah akan sangat tinggi. Seperti itu. Kalau untuk mengantisipasi backlight, nah makanya sebenarnya backlight itu kalau menurut saya jangan diantisipasi, lebih baik dihindari. Karena susah sekali, karena backlight itu membuat gambar kita kehilangan detailnya. Jadi, seperti saya bilang tadi, kalau gambar itu sudah hilang detailnya, artinya menjadi hitam, pekat, ataupun putih, berarti sudah tidak ada detail yang kita bisa olah. Jadi, udah dead end sih kalau seperti itu. Jadi, sebisa mungkin hindarilah itu, atau kalau sekarang ini handphone kita cukup canggih, ada fitur HDR-nya, itu bisa dicoba, kadang-kadang bisa menyelamatkan, walau saya tetap menyarankan bahwa kita tetap memperhatikan proper lighting yang bagus ketika kita mengambil fotonya. Seperti itu. Ini waktu kita hanya tinggal 2 menit, teman-teman. Ya, jadi kita akan segera menutup acara ini. Sekali lagi, saya menghimbau teman-teman sekalian, kalau memang Anda mau tetap mengikuti sesi-sesi seperti ini, Anda bisa subscribe YouTube channel Save Your Mark Indonesia. Mohon maaf tadi sambungan ke YouTube sempat terputus karena mungkin ada satu gambar yang muncul di aplikasinya Pak Frank yang dianggap oleh YouTube melanggar copyright. Tadi saya juga nggak tahu yang mana, ya kan? Tetapi nanti berikutnya kita lebih hati-hati. Nah, untuk berikutnya, untuk minggu depan, kami akan ada sesi mengenai video editing. Ya, jadi kalau teman-teman mau ikut video editing itu hari Selasa depan, ya jam yang sama, dengan menggunakan handphone supaya Anda juga bisa tetap produktif dari rumah. Anda silakan subscribe di YouTube channel Xavier Marks Indonesia supaya nanti otomatis akan ternotifikasi pada saat nanti kami ada video-video tayangan yang baru. Nah, teman-teman juga tayangan ini tetap kami rekam, jadi sekalipun tadi akses ke YouTube terputus, tetapi tayangan penuh sudah kami record, sehingga nanti bisa kami akan postingkan kembali tayangan ulang jika teman-teman mau mengulang kembali atau kehilangan beberapa informasi yang penting. Seperti itu. Mungkin saya bisa minta tolong host untuk share screen, closing statement dari kami. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Franky Kurniawan Nugroho yang sudah
melakukan effort yang luar biasa dengan cukup detail, sekalipun mungkin beberapa fitur advance tidak bisa dijelaskan dalam waktu hanya 2 jam. Terima kasih banyak Pak Frank buat effortnya, buat semua kerja kerasnya tadi. Mungkin jaringannya sedang kurang baik hari ini ya, tapi kita bersyukur tetap bisa berjalan dengan smooth sampai akhir. Akhir kata teman-teman, terima kasih banyak buat kebersamaan kita, sehingga Anda bisa terus belajar banyak, produktif dari rumah. Akhir kata saya ucapkan stay safe, stay blessed, stay healthy. Jangan lupa ada closing share screen dari kami berikut ini. Thank you so much dan sampai ketemu di minggu depan sesi foto editor. Tuhan berkati.